Kami dari Sun Focus Indonesia, fokus pelayanan kami yaitu dalam bidang produksi bahan ajar yang berupa kurikulum suara sekolah minggu dan juga bahan pelayanan anak sampai dengan remaja, dan juga kami melakukan pelatihan guru sekolah minggu dan juga pelayanan anak langsung. Memang secara lembaga kami tidak melayani sekolah minggu pada satu gereja karena tiap gereja tentu sudah punya komisi sekolah minggu sendiri, sehingga untuk pelayanan anak sampai remaja kami seringkali melayani untuk event khusus seperti Natal, Paskah, atau sekolah Injil liburan, atau KKR anak, atau camp, seperti itu. Sehingga kami memang ketika pandemi terjadi, kami tidak diperhadapkan seperti teman-teman tadi sharingkan ya, harus tuntutan untuk siapin apa untuk minggu depan, untuk sekolah minggu, begitu. Kami tidak mengalami itu di awal pandemi, tapi kami melihat waktu di awal itu beberapa bulan awal, semua gereja masih fokusnya ke ibadah online untuk dewasa, seperti tadi sudah diungkapkan oleh Pak Wawan tadi ya. Sedangkan sekolah minggu itu belakangan begitu ya. Tapi kemudian kami akhirnya di situ melihat ini anak-anak harus dilayani karena anak-anak pun punya kebutuhan rohani dan mereka harus dilayani. Sehingga akhirnya di masa di mana beberapa bulan pertama itu kami benar-benar mandek juga karena biasanya untuk pelayanan anak dan juga pelatihan guru sekolah minggu selalu onsite, selalu kami pergi ke tempat di mana membutuhkan. Dan kami tidak pernah sebelumnya melakukan pelayanan virtual begitu. Jadi memang ini seperti mandek semua. Belum lagi gereja-gereja juga yang kesulitan secara ekonomi sehingga tidak akan membudgetkan untuk membeli kurikulum sekolah minggu, ya kan, seperti tadi Pak Wawan juga sudah ungkapkan hal itu. Dan juga belum lagi toko buku banyak yang saya dengar yang nggak laku, yang sama sekali nggak ada pemasukan sama sekali, dan itu imbas ke kami tentu karena banyak pembeli di kami itu paling besar adalah toko buku, jadi imbasnya sangat terasa secara finansial juga. Tapi kemudian saya meyakini satu hal, bahwa this is a blessing in disguise. Ini berkat yang masih terselubung. Ini berkat kita belum lihat bagaimana berkatnya. Tapi saya meyakini Tuhan lagi mau buat sesuatu, kita belum tahu apa, begitu. Dan kemudian yang kami lakukan saat itu adalah ini, just do it. Apa? Doa. Kita berdoa tanya Tuhan, ini kondisinya seperti ini, kita mandek semua, tapi saya yakin ini pekerjaan Tuhan harus jalan. Dan kebutuhan di ladang terus-menerus ada. Anak-anak banyak sekali dan perlu dilayani. Belum lagi dengan kondisi pandemi, banyak anak kehilangan anggota keluarganya, orang tuanya, banyak kesedihan, banyak duka cita, dan banyak juga pasti orang anak-anak yang melihat orang tuanya bergumul secara ekonomi juga, stres di rumah, belum lagi dengan sekolah online, dan mereka jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh butuh dilayani, mereka butuh Tuhan, dan saya melihat ini sebagai ladang yang menguning. Tapi bagaimana Tuhan? Dan kami hanya berdoa minta Tuhan tolong tunjukkan. Dan yang tadi ya duit ya, jadi doa, iman, dan tekun. Dengan meyakini bahwa ini pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan menyediakan, tapi kita perlu tekun untuk mengusahakannya, untuk ikut berpartisipasi dalam undangan Tuhan untuk melayani anak-anak. Dan kemudian setelah kami menggumulkan dan berdoa, dan sementara menunggu, belum ada permohonan pelayanan ataupun pelatihan guru, buku juga belum laku, tapi kami lihat apa yang bisa kami lakukan. Dan ini yang Tuhan ingatkan, revisi. Kenapa? Karena untuk revisi, untuk produksi perlu tenang. Karena kalau sudah sibuk dengan pelayanan anak, udah ini pasti nggak jalan, pasti yang namanya produksi bahan ajar, ya kan? Karena kalau udah sibuk keluar, pasti udah sibuk dengan bahan pelayanan, jadi akhirnya nggak bisa duduk tenang untuk merenung, untuk tenang, untuk menulis. Dan saya lihat ketika 2020 awal ya, ketika masih awal pandemi, kami banyak fokus tuh, saya bersyukur sama Tuhan, oke, Tuhan mau berikan waktu untuk kami tenang, kami revisi bahan kami, dan produksi bahan yang baru. Dan puji Tuhan, saya sungguh-sungguh heran bagaimana Tuhan buat kami menjadi begitu produktif sehingga bisa menyelesaikan revisi buku Batita untuk anak usia 3 tahun, kemudian juga lahirlah renungan harian untuk tunas remaja, karena juga yaitu tunas remaja tidak ada pelayanan hari Minggu waktu awal itu, dan mereka tiap hari membutuhkan makanan rohani. Dan kemudian juga ada buku trilogi yang dibuat oleh juga Ibu Nani, salah satu rekan kami, beliau yang menulis, dan ini dari buku Batita yang beliau sudah lama punya angan-angan untuk bikin buku trilogi. Jadi dari Suara Sekolah Minggu itu diadaptasi menjadi buku kecil sehingga orang tua di rumah bisa mengajarkannya kepada anak-anak mereka ketika sekolah minggu tidak ada. Itu yang kami lakukan, revisi, produksi, dan juga promosi. Nah, ini juga satu hal yang buat kami baru, yaitu kami mulai merambah ke marketplace dan juga promosi melalui WhatsApp, kemudian menjual di Tokopedia dan lain sebagainya. Itu yang kami lihat ketika belum ada pelayanan anak yang Tuhan percayakan, tapi ada pekerjaan lain yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Dan kemudian ketika bulan Mei 2020,
Tuhan mulai menjawab untuk permintaan pelayanan pelatihan guru sekolah minggu. Itu surprise buat saya. Saya hanya terkagum sama Tuhan dan bersyukur sama Tuhan. Ketika itu kami diminta untuk melayani guru-guru sekolah minggu di Sentani. Yang kondisinya mereka bilang kami ini udah hopeless, udah anak-anak ini udah bosan sepertinya dengan sekolah minggu, sudah nggak mau lagi ke sekolah minggu. Terus mereka meminta kami untuk melatih. Dan waktu itu kendalanya adalah yang kami antisipasi adalah koneksi, karena memang sebagian dari peserta training itu berasal dari daerah yang cukup remote gitu, yang jaringan ada tapi sulit, sehingga kami berpikir bagaimana Tuhan, apa yang harus kami lakukan untuk mengantisipasi koneksi tersebut. Dan akhirnya yang terjadi adalah kami buat video-video tutorial untuk bagaimana membuat alat peraganya, kemudian merekam video pelatihan dan juga merekam demo mengajar, bagaimana cara mengajar. Tapi ternyata puji Tuhan, Tuhan buat sungguh ajaib sehingga training selama kalau nggak salah itu 6 hari berjalan dengan sangat lancar, tidak ada listrik mati. Itu saya heran sekali. Mereka pun heran, mereka bilang ini sering loh listrik mati jam segini. Tapi selama 6 hari nonstop, tiap hari kami training 3 jam, tidak ada kendala sama sekali teknis, nggak ada listrik, koneksi, semua lancar. Tapi apa yang sudah kami siapkan, video-video yang sudah kami rekam, ternyata tidak sia-sia, karena sampai hari ini itu bermanfaat. Bisa mereka pakai, mereka bisa akses terus ketika koneksi lancar untuk belajar bagaimana caranya membuat alat peraga, bagaimana cara mengajar. Dan saya sungguh bersyukur di hari terakhir training, mereka semangat sekali untuk praktek mengajar. Jadi biasa hari terakhir training kami itu ada demo untuk mereka mengajar, bukan untuk dites, tapi untuk mendapatkan evaluasi untuk mereka jadi lebih baik lagi. Dan saya sungguh terharu bahwa mereka berkata, kami sungguh bersyukur dapat dorongan ini, kami semangat lagi untuk melayani. Dan saya rasa itu penting, ketika guru semangat, anak bisa merasakan semangat itu, dan anak pun semangat mau mendengarkan firman Tuhan, dan saya rasa itu sangat penting. Dan kemudian ada permintaan lagi untuk pelayanan pelatihan guru sekolah minggu untuk suku Arjasari di Jawa Barat, dan mereka mengalami lumayan tantangan yang cukup berat di sana, karena mereka masih sangat minoritas, tapi Tuhan juga buat hal yang baik, sekalipun sempat 1 hari listrik mati, tapi kemudian berjalan dengan baik. Dan itu juga menjadi satu semangat yang baru bagi mereka dan bagi kami juga. Di tengah masa pandemi kami tetap melihat Tuhan justru bukakan secara luar biasa tempat yang tadi sudah Ibu Yeni katakan yang tidak pernah dijangkau sebelumnya. Melalui teknologi Tuhan buka akses itu dengan ajaib sekali sehingga kita bisa jangkau juga ke sana. Dan kemudian mulai masuk 2021 itu surprise yang berikutnya lagi, Tuhan kirim ada permintaan pelayanan Natal. Ketika itu saya tuh ketika ada permintaan pelayanan Natal, saya cuman gini, Tuhan, kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya teknologi hebat-hebat, kita nggak punya tim multimedia, kami ini di kantor cuman bertiga gitu ya. Dan ada tim dari Bandung, ada satu ibu Nani yang biasa membuat alat peraga kami. Tapi kemudian secara ajaib Tuhan kirimkan orang gitu untuk jadi kami total waktu itu suami saya sekalipun dia sudah IT, dia bekerja di saat, tapi dia membantu dengan hal teknis. Kemudian ada lagi Ibu Sofi. Jadi Tuhan kirimkan kami total kalau nggak salah 6 sampai ya cuma 6-7 orang lah. Hanya itu yang mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Tapi luar biasa Tuhan buat sehingga waktu pelayanan Natal kami konsisten mau melayani anak sesuai dengan kelompok usia. Kami nggak mau digabung karena kasihan kalau rentang usianya terlalu jauh, kemudian nanti mereka tidak dapat sesuai dengan kemampuan mereka menyerap, kasihan gitu. Mereka ini jiwa-jiwa yang lagi butuh untuk sungguh-sungguh dilayani sesuai dengan kebutuhan rohani tiap kelompok usia. Sehingga ini yang menjadi komitmen kami, sehingga waktu pelayanan Natal itu kami tetap bagi 3 kelas. Jadi kelas kecil itu mulai TKA sampai dengan 2 SD, kemudian kelas tengah besar itu kelas 3 SD sampai 5, dan tunas remaja kelas 6 sampai SMP. Kami lakukan 3 pelayanan yang berjalan. Waktu Natal itu masih ganti-gantian gitu ya, jadi lumayan panjang itu sekitar 3 sampai 5 jam dengan hal-hal teknisnya. Tapi ini komitmen kami mau melayani ekstra. Sekalipun dengan apa yang ada pada kami, tapi kami harus bikin yang terbaik. Kita harus optimalkan dari apa yang ada dan effort waktu yang lebih untuk melayani semua kelompok usia. Dan ini yang Tuhan buat, Tuhan percayakan pelayanan Natal, dan ya ini yang sebelah kiri yang pelayanan Natal. Yang kami ingin adalah kami sekalipun lihat virtual bisa berinteraksi dekat, sehingga kami memilih untuk seperti Zoom ya, jadi hanya batas pinggang ke atas. Ini secara teknis yang kami pilih, karena kenapa? Anak bisa lihat kontak mata kita, anak bisa lihat ekspresi kita, dan doa kami bahwa mereka bisa merasa kami hadir dekat dengan mereka. Dan kemudian juga ini luar biasa yang gambar di bawah ini ya, Ibu Nani membuat animasi gambar itu pun nggak sengaja ketemu gitu, karena salah-salah mencat apa gimana gitu, saya lupa kisahnya, tapi akhirnya wah kok bisa begini ya, kebetulan dia juga sangat bagus menggambar, memang dosen seni rupa.
beliau menggambar dan akhirnya menemukan time lapse gitu, pakai time lapse dan akhirnya bisa jadi animasi yang sangat baik, diisi dengan suara, diisi dengan beliau sendiri langsung bercerita. Dan itu anak-anak yang kecil-kecil ya, khususnya yang kelas kecil, mereka sangat tertarik melihat itu. Jadi di sini kelihatan kalau dari foto ini bisa lihat perbedaannya anak-anak yang kecil dan Mbak Tita lebih ke memang penggunaan alat peraga, animasi, boneka. Untuk anak-anak yang kelas tengah besar dengan gerakan, jadi dengan memuji Tuhan yang digambar Paskah ini ya. Kemudian ada permintaan lagi Paskah, kami juga tetap konsisten, kami akan layani 3 kelas berbeda. Dan anak-anak begitu antusias ketika diajak menyanyi, bergerak, mereka senang sekali memuji Tuhan. Dan kemudian yang di bawah ini juga kita siapkan untuk orang tua, dan sungguh mengucap syukur bahwa orang tua juga kooperatif, orang tua menyediakan di rumah apa yang bahan-bahan yang diperlukan untuk nanti waktu aktivitas penerapan. Dan saya pikir itu juga salah satu trik yang bisa dipakai untuk supaya anak juga selesai Zoom nggak kayak kosong, selesai Zoom mati udah gitu ya. Tapi ketika mereka ada sesuatu yang bisa mereka pegang di rumah, ketika kita siapkan, minta orang tua siapkan satu kertas atau apapun yang sudah kita siapkan untuk kegiatan dan diberi instruksi ketika Zoom, dan mereka bikin setelah acara Zoom selesai, mereka tetap ada sesuatu yang mereka bisa pegang, mereka bisa ingat apa cerita tadi. Dan itu meninggalkan satu kesan khusus bagi mereka untuk kita meninggalkan firman Tuhan yang sudah kita taburkan tadi, mereka bisa terus ingat dengan melihat benda tersebut begitu. Nah, kemudian di gambar yang di berikutnya ini juga satu tantangan baru buat kami. Bulan Juni dan Juli kami diminta untuk melayani sekolah Injil liburan bertema misi untuk sebuah gereja di Jakarta. Ini tantangan yang juga saya pikir gimana ya caranya ya Tuhan, tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan bilang jangan lihat apa yang nggak ada padamu, lihat apa yang ada padamu. Kamu sudah punya cukup, dan Tuhan bisa lipat gandakan itu menjadi berkat bagi anak-anak. Dan ketika SIL itu 1 bulan, jadi 4 minggu berturut-turut kami melayani 4 kelas. Kali ini 4 kelas karena ada kelas Batita, yang kelas Batita dibuatkan video, yang nanti guru yang menyampaikan, lalu guru follow up dengan menelpon tiap anak. Kemudian kelas kecil, kelas tengah besar, dan kelas tunas remaja. Dan kami adakan acara yaitu interview juga, ada sesi interview dengan misionaris. Dan itu buat mereka jadi satu pengalaman yang membuka mata mereka ketika mereka bisa mendengar sendiri pengalaman para misioneri, apa yang menjadi tantangan, apa yang buat mereka ingin melayani di ladang misi. Dan itu menjadi satu tantangan untuk kami, menantang mereka untuk mendukung pekerjaan misi melalui doa, melalui dana, bahkan untuk membuka telinga mereka mendengar pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan mau tunjuk kamu, mau pilih kamu suatu saat untuk kamu pergi, kamu yang menjadi pemberita Injil, siap terbuka untuk itu. Dan ini yang kami lihat bahwa sekalipun lewat virtual kita tetap bisa KKR, dan kita perlu tantang jiwa-jiwa generasi muda, perlu tantang mereka untuk mereka punya semangat misi, mau melayani Tuhan, dan yang terutama terima Tuhan Yesus. Buat saya ini ladang sedang menguning. Kita sedang di momen di mana khususnya anak-anak muda pun mereka pasti berpikir, gimana kalau saya mati besok? Gimana kalau papa mama saya mati besok? Saya akan hidup sama siapa? Ini kesempatan. Kita tantang mereka, hidupmu dalam tangan Tuhan, Tuhanlah yang menjadi pegangan hidupmu. Teknologi luar biasa berkembang, kreativitas luar biasa, kita harus kreatif betul. Tapi kita harus ingat juga, jiwa-jiwa ini waktunya mereka harus senantiasa ditantang. Apakah kamu sudah punya jaminan keselamatan? Dan kita harus tetap fokus pada hal itu juga. Dan kemudian pelayanan yang berikutnya adalah barusan ini juga SIL dengan panti asuhan. Jadi ketika SIL dengan gereja ini anak-anaknya di rumah dan mereka masing-masing punya Zoom sendiri-sendiri. Jadi mereka bisa ikuti dengan konsentrasi. Tapi ketika panti asuhan sangat berbeda settingannya karena mereka nonton bareng gitu ya, pakai LCD dan mereka nonton bareng. Sehingga kami waktu hari pertama kami langsung lihat ini nggak bisa metode seperti ini, kita langsung harus ganti. Akhirnya yang kami buat adalah kami buat virtual table play. Jadi cerita itu kita dramakan. Jadi main pakai spotlight aja, sederhana sekali sebenarnya, main pakai spotlight, pakai kostum apa adanya aja, menghidupkan cerita tersebut, dan di akhir kita adakan KKR online. Jadi Pak Lexi, ya di sini kalau lihat ini opa-opa yang melayani ya. Saya sempat dengar ada satu gereja di mana guru sekolah minggunya yang udah senior mundur gitu ya, ngerasa udahlah anak-anak lebih tertarik yang muda-muda, yang energik begitu. Tapi saya mau katakan, untuk siapapun Bapak Ibu di sini, tua muda, semua Tuhan mau pakai. Kita yang muda mungkin Tuhan bekali dengan kemampuan untuk cepat menguasai teknologi. Tapi yang sudah senior, jangan kecil hati karena luar biasa Tuhan pakai justru yang senior dengan apa? Dengan wibawanya, dengan pengalaman yang luar biasa dalam pelayanan anak, dalam mengikut Tuhan. Dan itu anak lihat. Waktu kami melayani SIL ini, saya kaget dengan respon yang kami dengar dari seorang anak tunas remaja ketika Pak Lexi yang di foto ini ya, mengajarkan tentang firman Tuhan tentang Yunus. Respon dia adalah gini, wow,
dia Bapak ini berpengalaman sekali mengajarnya. Bapak ini menguasai sekali, jelas sekali pesan yang disampaikan. Jadi ini yang saya lihat bahwa setiap umur punya keunikan khusus. Kita yang muda, ya kita mendukung dengan teknologi. Tapi bagi yang sudah lanjut usia, jangan kecil hati. Anda punya sesuatu, Bapak Ibu punya sesuatu yang Tuhan mau pakai. Dan ya ini yang selalu buat hati saya sedih. Bahwa anak-anak banyak yang nggak punya figur Bapak, banyak nggak punya figur orang tua. Dan ketika waktu di panti asuhan yang kita lihat responnya ketika Pak Lexi mulai ngomong, anak-anak tuh langsung perhatikan begitu. Dan itu yang kami lihat, dan pembina salah satu guru yang bisa mengajar sana, dia bilang, anak-anak butuh figur ayah, anak-anak butuh figur bapak, mereka butuh figur orang tua. Jadi saya mau memberikan semangat juga buat Bapak Ibu yang sudah lanjut usia di masa pandemi ini, sekalipun pelayanan melalui digital, yang muda kita bantu dengan hal yang teknis, yang sudah senior ajar dengan pengalaman Bapak Ibu yang sudah hidup, udah banyak sekali hikmat yang Bapak Ibu punya dengan wibawa Bapak Ibu. Pakai itu untuk mengajar jiwa-jiwa muda yang sungguh membutuhkan Tuhan di masa-masa yang seperti ini. Ini beberapa kesimpulan saya bahwa kebutuhan selalu ada. Jadi kita jangan kalah dengan pandemi ini, karena kebutuhan rohani selalu ada dan tiap usia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Maka kita harus mau usaha lebih untuk melayani tiap kelompok usia sesuai dengan kemampuan mereka memahami. Dan kita sebagai pelayan jangan kecil hati dengan apa yang kita mampu atau tidak mampu. Lihat apa yang kita mampu, Tuhan mau pakai kita lewat apa. Dan percayalah bahwa Tuhan yang akan menyediakan semua kebutuhan kita dalam melayani Tuhan. Tuhan yang akan sediakan. Baik hal teknis, bahkan talenta, bahkan hikmat Tuhan kasih. Saya sendiri kalau waktu siapkan materi ini, saya sendiri heran gitu ya. Tuhan kok bisa, Tuhan kasih ide tuh kayak celeng tiba-tiba pas persiapan cepat sekali Tuhan celeng gitu, Tuhan kasih ide. Saya cuma bersyukur, iya Tuhan, yang kita butuhkan hanya doa, mengimani ini pelayanan dari Tuhan, dan tekun kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang siapkan segala sesuatunya. Dan juga mari kita serahkan apa yang ada pada kita, jangan lihat apa yang nggak adanya. Mari kita fokus apa yang ada pada kita, karena pasti sudah ada yang Tuhan kasih. Tinggal bagaimana kita mau menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan lipat gandakan secara luar biasa. Dan juga tiap usia punya keunikan tersendiri dalam melayani Tuhan, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Dan Tuhan mau pakai apa yang paling dianggap tidak berarti bagi dunia untuk menyatakan kuasa-Nya. Sehingga pelayanan kita berhasil bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menyatakan kuasa-Nya melalui kita. Little is much with Jesus. Ini yang terutama yang saya mau bagikan pada teman-teman, bahwa dari kesederhanaan, dari apa adanya kita, Tuhan yang akan buat itu menjadi lebih. Tuhan yang melipat gandakan, Tuhan yang itu membuat itu akan menjadi luar biasa. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah ini. Fokus pada yang esensial, yaitu menangkan jiwa. Karena ini waktunya ladang sedang menguning. Kita jangan sampai terlena atau terjebak dengan teknologi yang luar biasa, kreativitas, dan kita mau heboh, oke, perlu, satu sisi kita perlu juga, tapi jangan sampai kita lupa dengan yang paling esensial, yaitu firman Tuhan diberitakan dengan jelas. Generasi muda ditantang untuk memastikan mereka menerima Tuhan Yesus, mereka sudah beroleh keselamatan, dan mereka menjadikan Tuhan pegangan hidup. Karena kita hidup di zaman yang benar-benar kita nggak tahu, ini masa pandemi bisa hidup berakhir besok, nggak tahu. Saya pun kadang kalau mikir, Tuhan gimana, berikan saya umur panjang, anak saya masih kecil-kecil Tuhan. Tapi Tuhan ingatin lagi bagi kita hari ini, bahwa kita harus bawa anak kita sedini mungkin, sungguh-sungguh mereka menjadikan Tuhan yang menjadi pegangan hidup. Ini waktunya Bapak Ibu untuk kita menangkap jiwa. Melalui cara apapun, melalui media, melalui virtual, apapun caranya, Tuhan sudah sediakan, tinggal buka mata kita dan melihat, dan kita menangkan jiwa-jiwa yang sedang menantikan, uluran tangan kita sedang menantikan firman Tuhan diberitakan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.